SEO. Nah, SEO itu sendiri sebuah teknik yang memanfaatkan kerja algoritma search engine, untuk meningkatkan visibilitas situs tokomu agar berpotensi tampil teratas. Dengan SEO, kamu bisa meningkatkan pengunjung secara gratis dan organik. Makanya di sini kita sebut sebuah investasi 0 rupiah. Karena emang teknik SEO itu gratis. Benar-benar nggak ada spending seperti kita bayar iklan, atau mungkin teman-teman di luaran sana pernah dengar kita beli backlink atau beli link-link di luaran sana. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Jadi sebenarnya di dunia search engine itu ada dibagi dua konsep utamanya. Paid result, kalau kita googling tuh suka di atas ada tulisan kuning ads ya, itu iklan. Ataupun mungkin kalau di Tokopedia itu bisa disebut top ads. Nah, baru organic result yang di bawah ads. Begitu pula di Tokopedia. Cuman hari ini apa yang kita fokuskan itu ada di Google Search Engine. Oke, next. Nah, search engine itu apa sih? Gitu. Search engine itu sebenarnya mesin pencari, banyak banget itu guys. Nggak cuman Google. Ada Bing, ada DuckDuckGo, ada Yahoo. Yang zaman dulu nih, angkatan-angkatan lama, kita biasa dulu pakai Yahoo ya. Ada AOL, ada, kalau di Cina itu pakai Baidu karena dia nggak mengizinkan Google untuk beroperasi di sana. Jadi dia banyak pakai Baidu. Ada masih banyak dah. Cuman yang paling lumrah dipakai masyarakat di Indonesia terutama itu Google. Sampai kalau ada orang nyari, istilahnya disebut googling. Karena emang yang mesin pencari yang paling umum, yang paling banyak dipakai itu Google. Pertanyaannya kenapa sih kita bahasnya di mesin pencari Google gitu. Soalnya banyak nih, ada beberapa pertemuan belakangan nih kita nanya kenapa cara ngerank di search engine Tokopedia gimana. Kita lebih mempreferkan mengedukasi teman-teman seller itu menggunakan Google Search Engine karena penggunanya di Indonesia sendiri itu ada berjuta-juta orang. Jadi potensi produk teman-teman seller di sini untuk ditemukan di mesin pencari itu lebih besar gitu. Potensi mendapat pengunjung baru, potensi mendapatkan penjualan baru, istilah katanya traffic acquisition, itu jauh lebih besar ketimbang orang yang masuk ke Tokopedia langsung, dia search, dapat produknya. Sebenarnya potensi jauh lebih luas apabila kita bisa optimiskan di mesin pencari. Dalam hal ini Google. Boleh di next. Oke, cara kerja SEO ini sampel kalau teman-teman googling di beberapa kata kunci ya di Google, salah kata kunci kejar diskon atau cara verifikasi toko di Tokopedia, itu muncul search result dari Tokopedia. Bisa dibayangkan kalau orang mencari kata kunci tertentu yang berhubungan dengan barang yang kita jual, muncul di sini. Nah, itu sebuah potensi yang luar biasa yang bisa teman-teman gali untuk mendapatkan penjualan yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih besar. Oke? Next. Oke, perbedaannya gimana sih? Nah, kalau ini kita sebelum masuk lebih dalam, kita make share lagi sekali lagi ke teman-teman. Search engine yang kita bahas di sini adalah Google. Yang pertama itu teman-teman lihat di atas itu search result dari Google. Yang kedua itu search result dari search engine internalnya Tokopedia gitu. Jadi umumnya orang-orang SEO dan bahkan di dunia digital marketing itu traffic yang berasalkan dari Google Search Engine kita sebut organic search. Nah, itu sampelnya bisa teman-teman
seller lihat di situ. Jadi nanti kalau teman-teman seller tokonya udah lumayan oke, reviewnya oke, terus bintangnya udah banyak, itu juga bisa muncul di search engine. Jadi orang begitu ngelihat barang yang mau dibeli gitu, katakan teman-teman jual game, apa PS5, atau mungkin jual vaporizer, apa jual gamis, dan lain sebagainya, langsung muncul toko teman-teman, atau langsung produk yang teman-teman optimasi, itu langsung ada bintangnya. Jadi calon buyernya itu lebih confident beli, wah bintangnya banyak banget dari search engine dibandingkan search result yang lain kan. Gitu. Potensialnya yang bisa kita gali itu di situ. Next. Oke, perbedaan utamanya apa sih SEO dan iklan berbayar? Ini secara universal ya. Kita lihat secara eagle eye. Mengapa SEO itu penting? Hasil pencarian organik yang dihasilkan oleh SEO sangat berdampak dengan branding toko. Kedua, SEO terbukti dapat meningkatkan peluang hingga ya up to 20 kali lipat lebih banyak baik dari gadget, telepon, genggam maupun komputer. Ketiga, hal ini akan memberikan peluang yang lebih besar agar toko kamu lebih dikenal oleh masyarakat luas. Gitu. Perbedaan utamanya sesederhana berbayar itu bayar keluar duit. Kalau SEO itu zero cost. Nah, cuman apa yang perlu kita keluarkan nanti akan saya jelaskan. Boleh next? Oke. SEO, free traffic, dapat menargetkan audiens yang lebih luas. Tentu saja, karena setiap orang yang butuh barang. Misalnya cari gamis batik gitu. Kan universal tuh ya. Kemungkinan besar ibu-ibu yang nyari gamis batik yang lagi nyari di Google, kita ada kemungkinan muncul produk kita. Jadi ibu-ibu tadi yang lagi nyari di Google itu boleh jadi menjadi calon customer kita, calon pembeli kita. Kedua, membangun visibilitas brand, ya dong. Karena kita mendapat visibilitas lebih luas dari search engine, otomatis kita bisa dapat exposure yang lebih besar. Terus berguna untuk strategi jangka panjang. Ingat, perbedaan utama paid dengan SEO organik itu kalau paid itu langsung bayar keluar langsung hasilnya, bayar keluar langsung hasilnya. Kalau SEO itu jangka panjang. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang nggak besok langsung muncul langsung kita panen, enggak gitu. Jadi jangan kaget nanti, aduh saya udah jalanin ini 2 minggu 3 minggu kok belum muncul ya resultnya. Namanya juga investasi gitu. Namanya juga kita nabung gitu, effort gitu. Baru bisa kita nikmatin seenggak-enggaknya itu secepat-cepatnya. Sepengalaman saya 1 bulan itu udah lumayan cepat bisa ada result. Tapi rata-rata 3 bulan. Lalu mendatangkan banyak pengguna baru. Tidak hanya ada orang yang mencari direct di Tokopedia, orang yang ada di luar sana yang lagi googling iseng-iseng ibu-ibu mau kondangan nyari baju yang cocok, gimana sih kita bisa muncul. Jadi secara nggak langsung kita menawarkan barang kita di luar dari environment Tokopedia. Dan selanjutnya butuh konten dan usaha yang besar. Nih kekurangannya SEO nih. Karena apa yang kita investasikan di sini adalah usaha. Capek gitu, emang bener-bener effort gitu. Karena ini kan teknik ya, seperti teknik pemasaran gitu. Tidak instan dan butuh strategi jangka panjang dan tergantung pada algoritma search engine gitu. Jadi ya kita juga bergantung dengan Google, tidak independen gitu. Jadi benar-benar kita menggantungkan semua yang ada di Google. Tapi pertanyaannya, nanti kalau ada yang ngomong di luar, kan algoritma Google berubah-ubah ya tiap zaman atau tiap berapa lama sekali. Apakah berbahaya gitu? Jangan-jangan strateginya nggak berubah. Tenang aja teman-teman seller di sini. Selama teman-teman tidak mempraktekkan black hat, trik cepat
mendapatkan ranking. Mungkin teman-teman kalau googling banyak tuh trik-trik ranking cepat di SEO gitu kan. Kayak ada dia keyword stuffing, apa mungkin dia nembak backlink sebanyak-banyaknya, atau ya berbagai macam trik lah. Benar nggak bisa nge-rank? Betul, saya sendiri bilang itu betul. Tapi black hat, di saat ada update algoritma dari Google, teman-teman akan kegusur posisinya karena ketahuan cheating lah, berbuat curang. Jadi selama teman-teman itu fokus dengan kualitas, fokus dengan optimasi secara normal gitu, tidak secara berlebihan, secara cepat-cepat, buru-buru, cari trik instan, nggak usah ditakutin sama yang namanya algoritma, perubahan algoritma di search engine. Boleh di next. Oke, nah ini poin menarik. Kenapa sih namanya investasi? Kita ambil sebuah definisi dari investasi itu sendiri. Investasi adalah sebuah kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada suatu waktu pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Nah, modal di sini yang kita maksudkan adalah bukan sebuah uang. Karena kan modal itu banyak ya, nggak harus sebuah uang tunai gitu. Modal di sini adalah waktu dan tenaga. Kenapa sih? Waktu dan tenaga itu kita pakai untuk menyuburkan aset kita. Kita punya aset nih, namanya toko dan produk yang kita jual, halaman produk gitu. Kalau misalnya kita bicara offline, aset itu ada apa aja sih? Gitu. Bisa properti kan, mungkin mobil, atau mungkin ruko yang kita tempat jualan. Nah, dalam hal ini karena kita berjualannya secara digital, aset kita itu berupa toko online kita. Produk kita yang sudah terindeks di Google, itu aset kita. Berbeda dengan promosi yang kita sebut pengeluaran gitu, kayak misalnya kita beli flyer, bikin brosur, apa mungkin banner di jalanan, atau kita beli iklan secara digital, itu kan masuknya pengeluaran ya. SEO adalah sebuah langkah yang untuk memaksimalkan potensi jualan kita. Katakan gini, teman-teman, kita punya jualan baju gamis atau apapun itu ya, mungkin jualan handphone. Kita maksimalkan potensinya itu aja, sebenarnya pendapatan kita udah bisa berlipat-lipat ganda potensinya. Kalau barang yang kita jual ini visibilitasnya itu kita maksimalkan agar bisa dilihat lebih banyak oleh calon pembeli kita gitu, atau kita memberikan judul atau yang sesuai dengan kata kunci yang diminati masyarakat gitu, diminati market, kemungkinan besar outputnya beda gitu ketimbang kita tidak melakukan riset kata kunci atau melakukan listing penjualan dengan ya deskripsinya pendek-pendek aja atau title-nya seenaknya aja gitu. Yang satu lagi kita optimize bener nih, title-nya kita rapihin sesuai dengan market, permintaan market, item deskripsinya kita lengkapin, itu outputnya beda. Sesederhana itu loh sudut pandangnya. Kalau teman-teman mau bukti, di sebelah kanan ini adalah ini kita ambil tools namanya ahref.com. Ini traffic valuation berdasarkan organik ya, organic traffic, berarti traffic yang benar-benar gratis kita dapetin untuk tokopedia.com, organik dari Google, itu kurang lebih traffic valuation kita 5 juta dolar. Dari awal tahun Januari 2017 ini diperhitungkan sampai detik ini. Ini benar-benar 0 rupiah traffic valuation. Traffic valuation-nya diambil dari mana sih? Ini ada perhitungan khusus, ada algoritma khusus dari Ahref. Kalau kita mau mendapatkan traffic sebesar itu, organik ya, organik traffic sebesar itu, kita harus spending 5 juta dolar di iklan, misalnya lewat Google Ads dan lain sebagainya, atau programmatic, atau Facebook Ads, senilai 5 juta dolar untuk mendapatkan traffic sebesar itu. Tapi kenyataannya nol gitu. Kita bisa mendapatkan valuation sebesar 5 juta dolar tapi nol. Nggak sepeser pun uang yang kita keluarkan, kecuali uang buat gaji pegawai ya guys. Tetap kita keluarin. Tapi maksudnya di sini spending tuh berupa kita belanja iklan, belanja. Ini purely
organik dari Google. Coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman getol, fokus kita luangkan waktu dan tenaga untuk optimasi toko teman-teman di sini, katakan 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, itu valuation-nya udah berbeda, teman-teman. Potensi revenue-nya itu udah beda banget gitu, dari waktu ke waktu. Oke, next. Apa yang diinvestasikan di sini? Waktu dan tenaga. Satu, apa aja? Waktu kita habis mana? Riset kata kunci dan market. Jujur di dalam pekerjaan SEO itu poin nomor 1 ini yang paling banyak menyita, riset kata kunci dan market. Kita pelajari orang tuh sukanya apa, kata kunci orang sukanya apa, terus apakah produk kita benar, itu risetnya dalam tuh. Mungkin untuk deepnya riset kata kunci dan market nggak akan kita detailing hari ini ya, karena ada cukup banyak yang akan kita bring up. Kedua, riset kompetitor ya, ini wajib. Kita mesti cek kompetitor kita itu pakai kata kuncinya apa, fotonya kayak gimana, ya enggak, deskripsinya kayak gimana, berapa banyak dia jual. Jangan sampai kita katakan nih, kita sama-sama jual obat pelangsing nih, kita jual produknya cuma ada 4 varian, nggak taunya pesaing kita jual sampai 20 varian gitu. Jadi di sini kita juga harus ada measurement, nggak boleh kalah sama kompetitor. Seenggak-enggaknya kalau kalah pun tipis, dia punya 20, kita punya 18 atau 17 produk varian gitu, masih nggak apa-apa. Jangan dia punya 20, kita cuma punya 3 atau 4 gitu. Usahakan kita cover lah semua barang yang ada di market, apa yang kita aiming ya. Kalau misalnya produk pelangsing gitu yang lagi populer apa, usahakan yang populer itu kita ada gitu, diusahakan ya. Terus mapping strategi, kita mapping, oke, kalau misalnya kita benar punya utang, cuman punya 3 atau 4 varian produk, kompetitor kita punya 20, kita mapping nih strategi, apakah kita langsung launching sekaligus, apa jangan-jangan, oh kita nggak mampu nih, mohon maaf, belum nemu supplier, oke mungkin kita mapping main promosi, jadi kita sistem subsidi silang, di produk ini kita ambil profit lebih gede, di produk ini kita ambil profit tipis, demi mendapatkan bintang dan reputasi dulu, baru di beberapa bulan berikutnya kalau reputasi kita udah mulai oke, baru mulai dimainin harganya, kita mapping dulu. Itu waktu juga loh teman-teman. Optimasi halaman produk, nah ini juga lumayan lama. Kalau produk kita cuma ada 5, nggak makan waktu. Kalau kita produknya yang jualnya gado-gado gitu, satu toko isinya ada 1000 produk, wah itu nyita waktu banget teman-teman. Dioptimasi satu-satu, item description-nya ya kan, title-nya dirapihin dan lain sebagainya. Memproduksi foto berkualitas, nah ini opsional karena mungkin ya nggak semua produk bisa kita tampilin fotonya, tapi tolong teman-teman diusahakan pakai foto produk yang berkualitas. Contoh, kita jualan iPhone. Mungkin seluruh Indonesia udah tahu bentuknya iPhone itu kayak gimana. Cuman lebih elok kalau kita foto bener-bener produk yang kita jual. Contohnya mungkin di Tokopedia banyak tuh yang kotak iPhone ditempelin apa kertas nama penjualnya ya. Itu juga lumayan bisa diperhitungkan dari sisi Google Search Engine karena dianggap toko kita memiliki foto yang unik dibandingkan kompetitor. Dan juga kedua, kita bisa meyakinkan calon pembeli kita bahwa barangnya beneran ada. Nggak cuman foto kita comot dari apple.com, kita kopas-kopas, kalau bisa jangan gitu. Sebisa mungkin pakai foto yang berkualitas. Apalagi teman-teman yang UKM punya produk sendiri, jualan kopi mungkin, jualan keripik singkong, atau jualan jajanan, kalau bisa difoto dengan elok. Jadi lebih enak kita lihat. Menulis item description itu poin ini banyak banget dari teman-teman seller yang miss karena banyak yang dikosongin aja. Ada yang cuma ditulis pengiriman akan dilaksanakan pemesanan di atas jam 3 sore akan dikirim esok hari. Tapi item description-nya nggak ada, cuma ada kebijakan pengiriman. Tolong teman-teman, item description-nya dilengkapkan, karena kenapa? Google itu memperhitungkan dari kualitas landing page. Kalau landing page-nya itu dinilai thin content atau kontennya tipis, si Google nggak akan memprioritaskan halaman kita.
Karena bayangin deh teman-teman, kalau kita ke toko, kita nanya, kok ini barangnya buat apa? Ya kayak gitu. Nah kan nggak enak kan digituin. Kalau yang ini, ya itu ada tulisannya di situ. Kan nggak enak digituin. Lebih elok kalau kita jualan barang, kita jelaskan secara detail. Ada kebijakan toko, kebijakan retur, kita jelasin juga. Itemnya itu kayak apa, khasiatnya mungkin, atau mungkin kalau ada testimonial, kalau kita jual obat pelangsing atau obat jerawat pemutih, ada testimonial lebih bagus lagi. Cara pemakaian, terus habis itu kalau bisa masukin komposisi, masukin. Jadi kita bikin selengkap mungkin. Gitu. Perlu panjang nggak? Di sini ya atau bisa iya bisa tidak. Selama kita komplit mendeliver informasi apa yang ada kita jual, kenapa harus panjang-panjang banget? Toh juga ada juga seller yang bikin item description-nya panjang banget, tapi kopas dari sana sini gitu, biar kelihatan panjang aja. Jangan kayak gitu juga teman-teman. Poinnya, informasinya lengkap dan jelas, bukan panjang dan padat. Oke, dan apabila teman-teman ada waktu, bisa menggunakan link building secara gratis. Misalnya toko kita atau produk page kita bisa kita share di sosial media. Mungkin teman-teman punya Twitter, Facebook, itu boleh juga. Karena kenapa? Si Google akan memperhitungkan, oh barang ini banyak di-share di sosial media. Berarti ini populer dibandingkan kompetitor. Blogging, kalau teman-teman punya blog, kalau mau spending uang bayar blogger buat review barang kita, boleh nggak? Boleh aja, tapi kan cuma konsep kita hari ini adalah 0 rupiah. Jadi sebagaimanapun juga zero pengeluaran. Blogging, kalau teman-teman punya blog, silahkan opsional. Tapi kalau nyepam komen gimana? Di Kaskus, apa di blog-blog orang gitu, kita nitip komen ya Gan gitu. Masukin link toko kita, jangan. Itu membahayakan toko kita. Yang legal-legal aja. Gitu. Oke, next. Oke, di sini skema sederhana nih. Karena banyak banget pertanyaan nih dari beberapa pertemuan-pertemuan berikutnya. SEO ya lama dong, katanya 6 bulan baru keluar hasilnya, sedangkan pendaringan harus diisi terus. Ada yang nanya kayak gitu. Jadi nggak ada penghasilan. Oke, jadi di sini promosi, kalau teman-teman tetap mau promosi gitu kan, karena kita SEO itu baru ada 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan kemudian baru ada resultnya. Saya ada budget lebih buat promosi biar ada transaksinya dulu. Oke, di sini permainannya. Apabila ini ya opsional ya teman-teman, kalau teman-teman punya budget lebih untuk promosi. Contoh gini, bulan pertama 100.000 kita promosi dimanapun juga ya, tapi disarankan di top ads karena hasilnya lebih bagus. Dengan promosi 100.000 plus SEO. Bulan kedua promosi plus SEO 100.000. Bulan ketiga SEO, promosi plus SEO. Nah, karena kita sudah mengoptimasi 3 bulan berturut-turut SEO, kita udah mulai dapat traffic, udah mulai dapat result dari search engine tuh di bulan keempat tuh. Promosinya mulai diturunin jadi 80.000. Karena transaksi yang kita dapetin udah mulai dapat dari search engine tuh. Oke, karena kita getol, kita rapi-rapin lagi, tetap dioptimasi, fotonya dikasih yang terbaik, dan lain sebagainya. Bulan kelima, mulai turun jadi 50.000 promosinya. Karena 50.000 sisa yang kita turunin ini udah keganti trafficnya oleh SEO. Bulan ke-6 sisa 25.000. Karena 75.000-nya ini udah digantikan oleh search engine nih. Nah, bulan ke-7 SEO-nya udah full time, emang benar-benar kita udah fokus promosi di sosial media, fokus nulis item deskripsi yang cakep, fokus moto. Mungkin teman-teman udah volume transaksi udah bagus banget nih, udah fokus moto, gimana produksi foto yang bagus, bikin mini studio, udah keren banget deh. Volume transaksi juga udah oke. SEO full time. Promosinya masih perlu apa enggak? Masih perlu, tapi untuk brand awareness aja. Loh, tadi katanya SEO 0 bisa dapat. Nah, coba teman-teman pikir deh di TV. Itu brand-brand gede, dari air minum sampai mie instan, masih iklan sampai sekarang. Buat naikin transaksi enggak, biar tetap top of mind aja gitu. Jadi iklannya itu biar tetap top of mind, jadi nggak dilupakan orang. Jadi next time kalau ada ibu-ibunya mau belanja,
misalnya udah sering belanja di situ, saya mau belanja, coba cari tempat lain. Dia searching kan di Tokopedia, lah iya, kok dia lagi yang muncul, ya udah deh, balik lagi ke toko lama gitu. Biar top of mind aja. Jadi nanti udah beberapa minggu kemudian mau belanja udah top of mind. Oh, toko ini ya namanya. Langsung direct masuk. Beli dong yang kemarin gitu. Jadi fungsional di promosinya ini bukan untuk mencari transaksi lagi nanti ke bulan ke-7, hanya untuk brand awareness gitu. Oke. Next. Oke. Kita udah kenyang nih tadi. Yang penting konsepnya udah dapat dulu nih teman-teman seller nih. Kita udah dapat konsep utamanya bagaimana mengaplikasikan SEO. SEO itu kayak gimana nih konsepnya. Oke, let's action. Cara menerapkannya gimana? Satu hal yang wajib diperhatikan agar SEO pada tokomu dapat optimal. Satu, struktur konten yang unik, penamaan produk yang relevan, foto produknya jelas, deskripsi produk yang lengkap seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Ini wajib banget kita perhatiin nih. Konten relevan yang unik. Jangan kopas punya kompetitor. Jangan nyolong foto kompetitor. Foto unik. Kalau fotonya jelek gimana? Pakai HP nggak apa-apa. Yang penting unik. Daripada nyontek. Itu sama aja kalau kita ujian kan. Ya udahlah, nyontek dapat bagus, tapi nggak dapat apa-apa kita. Mendingan nilai jelek, tapi jujur kan. Semakin unik foto, gambarnya semakin baik gitu. Mungkin teman-teman kalau ada yang punya kelebihan pakai Adobe Photoshop apa Illustrator gitu, boleh dibikinin. Kalau ada yang punya kelebihan, ada skill di situ, ya udah, monggo difoto. Ya mungkin kalau kameranya kurang bagus, siang-siang pakai pencahayaan yang lumayan baik, itu bisa difoto kan. Ngangkat juga, kasih filter-filter biar cakep gambarnya. Dan informatif. Ingat, kembali lagi informatif, bukan panjang. Penjelasan detail dan informatif. Itu bukan kita sebutin sejarah produk ini kayak gimana, kita kopas dari Wikipedia dan lain sebagainya. Informatif. Semuanya komplit. Itu. Oke. Next. Oke, tips. Ini buat teman-teman yang baru mau mulai buka toko. Disarankan menggunakan nama toko yang mudah diingat dengan deskripsi yang lengkap. Kalau sekarang nama tokonya udah jadi, ya gimana? It's okay. Tips ini cocok untuk